Gunung Lawu, sebuah eksplorasi mendalam tentang kemistisan, sejarah, dan tokoh spiritualnya. Gunung Lawu, dengan puncaknya yang menjulang 3.265 meter di atas permukaan laut, bukanlah sekadar gunung biasa. Ia merupakan perpaduan unik dari lanskap alam yang memesona dan pusaran sejarah, legenda, dan praktik spiritual yang telah mengakar dalam budaya Jawa selama berabad-abad. Kemistisannya bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah lapisan kompleks yang terjalin dari berbagai elemen, kepercayaan animisme prasejarah, pengaruh agama Hindu-Buddha dan Islam, kisah-kisah kerajaan, dan perjalanan spiritual para pertapa. Untuk memahami sepenuhnya kemistisan Gunung Lawu, kita perlu melakukan eksplorasi yang mendalam, menelusuri jejak-jejaknya dari masa lalu hingga sekarang. Jauh sebelum catatan sejarah tertulis, Gunung Lawu telah memiliki tempat istimewa dalam kepercayaan masyarakat lokal. Bukti arkeologis berupa situs-situs megalitik dan artefak prasejarah di sekitar lerengnya menunjukkan adanya aktivitas ritual dan pemujaan alam yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Batu-batu besar yang tersusun secara misterius bukan hanya sekadar tugu, tetapi kemungkinan besar berfungsi sebagai tempat pemujaan, observatorium astronomi sederhana untuk menentukan waktu tanam dan panen, dan juga sebagai penanda wilayah. Kepercayaan animisme yang meyakini bahwa roh-roh menghuni alam dan benda-benda alam sangat mungkin menjadi dasar spiritualitas awal di Gunung Lawu. Alam bukan hanya sumber daya, tetapi juga sumber kekuatan spiritual yang harus dihormati dan dipuja. Kedatangan agama Hindu-Buddha membawa pengaruh yang signifikan. Candi-candi seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto yang diperkirakan dibangun pada akhir masa Majapahit berdiri sebagai bukti nyata perpaduan sinkretisme agama Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Arsitektur dan ornamennya yang unik menggabungkan simbol-simbol Hindu-Buddha dengan motif-motif lokal, menunjukkan betapa kompleksnya interaksi budaya dan kepercayaan pada masa itu. Candi Sukuh dengan relief yang menampilkan simbol-simbol kesuburan dan siklus kehidupan, menunjukkan integrasi yang harmonis antara kepercayaan animisme dan ajaran Hindu, sementara Candi Ceto dengan arsitekturnya yang megah dan terintegrasi dengan lingkungan alam, menunjukkan perpaduan unsur-unsur Hindu-Buddha yang kompleks dan pemahaman mendalam tentang kosmologi. Kedua candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat ritual dan pemujaan yang memperkuat aura spiritual Gunung Lawu dan menjadikannya pusat spiritualitas bagi masyarakat sekitarnya. Era Majapahit menandai babak penting dalam sejarah kemistisan Gunung Lawu. Legenda yang paling terkenal mengisahkan Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang konon menghabiskan masa tuanya di Gunung Lawu setelah keruntuhan kerajaan. Kisah ini bukanlah sekadar legenda, melainkan refleksi dari keruntuhan sebuah peradaban besar dan pencarian spiritual di tengah gejolak sejarah. Tempat pertapaan yang diyakini sebagai lokasi pertapaan Brawijaya V hingga kini masih dipercaya memiliki aura spiritual yang kuat dan menjadi tempat ziarah. Legenda ini tidak hanya memberikan dimensi sejarah dan politik pada kemistisan Gunung Lawu, tetapi juga menghubungkan sejarah kerajaan dengan dimensi spiritual yang mendalam. Ia menggambarkan pencarian spiritual seorang pemimpin di tengah kehancuran, sebuah tema yang tetap relevan hingga saat ini. Selain itu, masuknya Islam di Jawa juga memberikan warna baru pada spiritualitas Gunung Lawu. Walaupun tidak ada bukti arsitektur Islam yang menonjol seperti candi Hindu-Buddha, pengaruh Islam terintegrasi secara halus ke dalam praktik spiritual masyarakat lokal. Banyak kisah dan legenda yang menggabungkan elemen-elemen Islam dengan kepercayaan lokal menunjukkan proses sinkretisme yang dinamis dan berlangsung selama berabad-abad. 3. Tokoh-tokoh spiritual, penjaga, dan pelestari kemistisan. Sejumlah tokoh spiritual telah memainkan peran penting dalam membentuk dan melestarikan kemistisan Gunung Lawu. Mereka bukan hanya individu yang mencari pencerahan spiritual, tetapi juga berperan sebagai penjaga dan penyebar ajaran spiritual. Sunan Lawu Eyang Dipo, sosok ini merupakan tokoh sentral dalam kemistisan Gunung Lawu. Dikatakan sebagai wali yang menjaga kesucian gunung, Sunan Lawu menjadi pusat pemujaan dan ziarah bagi banyak orang. Makamnya yang terletak di lereng gunung menjadi tempat yang keramat dan dihormati, dikunjungi oleh peziarah dan para pemuja dari berbagai latar belakang. Kisah Sunan Lawu menyatukan dimensi spiritual dan sejarah, mengukuhkan Gunung Lawu sebagai tempat suci yang dihormati. Ki Ageng Suryo Mentaram, tokoh spiritual berpengaruh ini juga dikaitkan dengan Gunung Lawu.
Kearifannya dan pengaruhnya dalam penyebaran ajaran kejawen hingga kini masih terasa, dan ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah spiritual Jawa. Ajarannya, Pei yang menekankan keselarasan dengan alam dan spiritualitas, berkontribusi pada pemahaman dan pelestarian nilai-nilai spiritual di Gunung Lawu. Para pertapa dan pesiarah, sepanjang sejarah, Gunung Lawu telah menjadi tempat pertapaan bagi banyak orang yang mencari pencerahan spiritual. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di tempat terpencil, bermeditasi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jejak-jejak pertapaan ini, seperti gua-gua dan tempat-tempat meditasi, masih dapat ditemukan hingga kini, menunjukkan kontinuitas pencarian spiritual di Gunung Lawu. 4. Kesimpulan, Gunung Lawu sebagai simbol spiritualitas Jawa yang lestari. Kemistisan Gunung Lawu bukanlah sekadar kumpulan cerita mistis atau legenda belaka. Ia merupakan refleksi dari sejarah, kepercayaan, dan praktik spiritual masyarakat Jawa yang kompleks dan kaya. Aura mistisnya terbangun dari perpaduan unsur-unsur prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal, menciptakan sebuah sintesis spiritual yang unik dan mendalam. Memahami kemistisan Gunung Lawu berarti memahami sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Jawa itu sendiri. Lebih dari sekedar misteri, Gunung Lawu adalah sebuah perjalanan spiritual yang terus berlanjut hingga saat ini, menawarkan kekayaan sejarah, spiritualitas, dan misteri yang terus memikat dan menginspirasi. Ia merupakan simbol spiritualitas Jawa yang lestari, menunjukkan bagaimana kepercayaan dan praktik spiritual dapat beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Uh,